alangkah eloknya kalau seandainya kita juga menyempurnakan dengan kajian ulumul Quran. Ada nanti kajian usul tafsir, ada kajian ulum. Nah itu berbeda antara ulumul Quran dengan usul tafsir. Kalau usul tafsir itu lebih menjurus kepada kaidah pokok yang dipakai dalam tafsir. Nanti di antara cabangnya ada qawaid tafsir, kaidah-kaidah yang digunakan dalam penafsiran. Nah, tapi kalau ulumul Quran itu lebih global lagi. Semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran masuknya ke ulumul Quran. Ya. Nah, termasuk di antara kitab yang paling besarnya adalah Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ya. Al-Itqan ini merupakan karangan kedua yang terbesar ya, setelah kitab Al-Burhan karangan 15 juz. Ya, Al-Burhan bagus, Masya Allah luar biasa. Tapi susunannya itu belum serapi Al-Itqan. Ya, namanya ulama-ulama yang datang setelahnya kan tugasnya merapikan, mentadwib gitu. Nah, Al-Itqan juga sama bagus, cuma kebetulan. Ya, dan berisikan ilmu-ilmu yang luar biasa. Kadang orang-orang mubtadiin kadang suka bingung ini dengan Al-Itqan ini begitu rumit. Gitu. Nah, maka saya mencoba untuk meringkas, ya, karena melihat banyak pelabah orang-orang yang belajar Quran tapi nggak belajar Itqan, menurut saya kurang gitu. Ya. Karena kitab-kitab yang datang setelahnya itu bagus, tapi kadang nggak mencakup seluruh bab. Nah, Itqan juga sama, terbagi dua. Itqan itu terbagi dua. Ya. Jadi ilmu Quran terbagi dua. Ada yang sifatnya ya hafalan ya, hafalan. Berarti di luar alat. Ini hafalan tok hafalan. Ya. Nah, ada yang kedua, di sini bagiannya alat. Jadi Al-Itqan itu intinya dua. Apa yang bisa kita hafal dan apa yang mesti kita cerna pahami dengan ilmu alat. Ya. Nah, kebetulan Al-Itqan itu campur-campur. Ntar ngomongin hafalan, ntar bahasa alat gitu. Sehingga nih kayaknya saya perlu membagi dua ya. Nah, saya bagilah kitab Al-Itqan itu jadi 2 jilid nanti insya Allah. Ini jilid pertama. Jilid pertama itu apa yang bisa kita hafalkan saja. Nggak perlu kita banyak cerna. Yang penting kita tahu gitu. Ya. Nah, adapun yang alat ini nanti terbagi menjadi kurang lebih yang pertama bahasa, lugah. Ya. Bahasa terbagi dia apa? Nahwu, sharaf. Yang kedua, ya usul. Ada usul fikih, ada usul hadis, ada usul tafsir. Lagi, ya ilmu fikih, ilmu syariat lah gampang gitu. Bagi 3, tauhid, fikih, akhlak. Ya, ada lagi masukin aja sini ya, hadis. Nah, ini ya. Nah, jadi yang ilmu ini yang rumit. Ya, karena ini butuh belajar nahwu dulu, belajar sorof dulu, belajar balaghah dulu. Nah, ini kita kebelakangkan. Yaitu untuk martabat orang yang sudah menguasai nahwu. Makanya seberatnya ngajarin ulumul Quran atau tafsir ya karena butuh ini. Nah, ini yang kalau yang jilid 1 ini masih ini hafalan saja. Tentang apa sih ada yang pertama kali turun, kan gampang ya. Surat Al-Alaq ya. Ada yang bilang surat Al-Fatihah. Apa sih surat yang terakhir turun, ada yang bilang ini gitu. Berapa sih jumlah ayat dalam Quran? Sekian. Berapa sih jumlah suratnya? Sekian. Apa jumlah juznya? Sekian. Kan gampang tadi apa tuh? Maklumat ayat yang dasar-dasar aja. Nah, itu kita masukin ke Al-Itqan jilid 1. Jadi seimbang gitu. Kalau kita baca Al-Itqan nih, dari kita belajar misalnya yang apal-apalan, ntar alat sini ke tengah-tengahnya, ntar apalagi ntar alat lagi. Kita bingung nih, ini nggak lengkap atau gimana nih gitu. Nah, makanya kita bikin ringkas ya, dari kitab Al-Itqan dengan nama Al-Irfan fi Talkhis ma fil Itqan. Baik, kita buka kepada halaman selanjutnya. Qala An-Nusayr. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Ibnu Salah fi fatawi, berkata